Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Nah, pada awalnya komunikasi secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam penyampaian pesan dari jauh. Nah, di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian informasi penting bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin ketik cetak telah diciptakan, maka alat komunikasi berkembang melalui surat atau koran. Setelah itu berkembang lagi dan muncullah televisi dan radio. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, ada di sini terdapat beberapa contoh macam-macam jejaring sosial seperti Instagram, Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, dan tentunya masih banyak lagi ya jejaring sosial lainnya. Nah, alat komunikasi itu ada yang tradisional dan juga ada yang modern. Nah, berikut ada contoh alat komunikasi tradisional. Di antaranya seperti daun lontar, kentungan, gong, dan juga lonceng. Sedangkan pada alat komunikasi yang modern seperti televisi, koran, faksimili, handphone atau telepon genggam, telepon, dan juga ada radio. Dan tentunya masih ada lagi ya yang lainnya. Sekarang kita masuk ke menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Ide pokok yang juga dikenal dengan gagasan utama merupakan sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki gagasan utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, untuk lebih memahami tentang menentukan ide pokok, ayo kita baca bersama-sama cerita berikut ini. Disimak ya. Perkembangan alat komunikasi. Alat komunikasi sudah menjadi salah satu benda yang sangat penting dan menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini. Alat komunikasi tersebut digunakan untuk saling bertukar kabar atau informasi satu sama lain. Penggunaan alat komunikasi akan memudahkan orang untuk memberikan kabar kepada orang lain yang memiliki jarak yang jauh. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan kentungan, asap, atau membuat kode untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Tidak hanya itu saja, dahulu masyarakat juga menggunakan burung merpati untuk mengirim informasi yang akan mereka berikan untuk orang lain dengan jarak yang jauh. Akan tetapi, alat komunikasi tersebut memiliki banyak keterbatasan, sehingga memungkinkan orang lain dapat mengetahuinya.
Seiring dengan berjalannya waktu, alat komunikasi mengalami banyak sekali perkembangan. Masyarakat mulai mengenal tentang mengirim pesan dengan menggunakan pos. Hingga kini ada berbagai macam alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat, misalnya seperti telepon, telegram, dan internet. Adanya internet memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Manusia dapat saling mengirim pesan dengan menggunakan pesan elektronik seperti email. Alat komunikasi sekarang memiliki banyak keunggulan, yaitu dapat mengirim serta menerima pesan dengan cepat dan langsung. Nah, pada teks perkembangan alat komunikasi ini terdapat 3 paragraf. Ide pokok pada paragraf pertama kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Ide pokok pada paragraf pertama adalah manusia membutuhkan alat komunikasi. Lanjut ke paragraf kedua. Ide pokok pada paragraf kedua adalah, ya, betul sekali, alat komunikasi tradisional. Dan pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah perkembangan alat komunikasi. Materi yang sekarang tentang kalimat utama. Di video sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan ya apa itu kalimat utama. Sekarang Ibu jelaskan lagi ya sedikit. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf. Namun, pada kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Untuk lebih memahami tentang kalimat utama, yuk kita baca sama-sama teks berikut ini. Perkembangan surat menyurat. Surat telah dikenal sejak zaman kerajaan. Surat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Surat dikirim menggunakan berbagai cara. Misalnya mengirimkan dengan cara memasukkan surat ke dalam sesuatu yang bisa mengapung di laut dan menggunakan merpati. Oleh karena pengiriman tersebut dirasa terlalu lama, berkembanglah sistem pengiriman dengan pos. Di Indonesia, sistem pengiriman surat melalui pos mulai berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1746 dibangunlah kantor pos resmi pertama di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Tujuan dibangunnya kantor pos adalah memudahkan dan menjamin keamanan surat-surat yang dikirim penduduk di luar Pulau Jawa. Pada teks tentang perkembangan surat menyurat, di situ terdapat 2 paragraf. Kira-kira mana saja yang termasuk dalam kalimat utama? Kita ulas dari yang paragraf pertama dulu ya. Ingat penjelasan tadi, kalimat utama terkadang berada di depan. Jadi, pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah surat telah dikenal sejak zaman kerajaan. Dan pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah di Indonesia, sistem pengiriman surat melalui pos mulai berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.